warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Foci, Podcast Cinta Investasi. Tempat di mana kita ngobrol bareng santai mengenai uang, syariah, dan dunia finansial halal dan menenangkan hati. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan rezekinya lancar ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai trading saham syariah. Nah, topik kali ini banyak digemari oleh generasi kalangan muda. Terutama untuk pemula masih bingung apa sih perbedaan dari saham biasa dan saham syariah. Bahkan ada juga yang sudah mengklik sana sini untuk membeli saham tetapi belum paham dengan ilmunya. Nah, makanya tema hari ini adalah tips trading saham syariah untuk pemula. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng nih dengan manajemen investasi, yaitu Kak Rafid. Bagaimana kabarnya Kak Rafid? Alhamdulillah baik Kak. Kira-kira kita akan bahas apa aja ya? Pasti teman-teman sudah gak sabar ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Yuk kita langsung mulai ke obrolan penting ini. Boleh diceritakan sedikit enggak nih Kak Rafid, apa yang membedakan saham biasa dengan saham syariah? Oke, baik. Jadi gini teman-teman, dari perbedaan dari saham syariah dengan saham konvensional sendiri sebenarnya sama, akan tetapi yang membedakan hanya dalam syariah saja. Di mana dalam pasar modal syariah itu seluruh aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, perusahaan yang boleh dimasukkan dalam daftar saham syariah itu tidak boleh bergerak di bidang yang bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri, yaitu seperti riba, kemudian judi ataupun alkohol dan sebagainya. Nah, dalam segi laporan keuangannya sendiri itu juga harus sehat teman-teman. Terutama dari sisi utang berbunga sendiri itu tidak boleh melebihi dari 45%. Jadi seperti itu Kak. Menurut Kak Rafid nih, kenapa banyak pemula asal klik saat mulai trading saham? Oke, nah ini sering terjadi nih Kak, dimana biasanya hal ini disebut dengan FOMO, dimana pada saat orang tersebut melihat temannya membeli saham dan mendapatkan cuan dari saham tersebut, orang itu langsung ikut-ikutan untuk membeli saham tersebut tanpa tahu apa itu perusahaannya. Padahal dalam trading itu sendiri juga membutuhkan analisa, dimana bukan hanya cuma ikut-ikutan saja. Kadang juga karena kita pengen cepat mendapatkan keuntungan dari saham tersebut, jadi kita asal klik tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Apa sih hal pertama yang wajib dilakukan sebelum mulai trading saham syariah? Oke, jadi sebelum kita membeli saham itu, hal pertama yang wajib kita tekuni itu adalah belajar terlebih dahulu. Jadi mungkin minimal ngerti dulu lah apa itu, bagaimana cara kerja dari sebuah saham itu sendiri. Kemudian kita harus memahami apa itu saham syariah itu juga. Kemudian dan yang paling penting itu kita harus pastiin resiko-resiko yang dapat terjadi dalam pasar saham tersebut. Jadi jangan asal nyemplung cuma karena kata orang saham itu dapat mendapatkan keuntungan ataupun cuan. Nah, biasanya kan saat trading itu terjadi kesalahan nih ya Kak Rafid. Nah, kesalahan apa yang sering terjadi saat trading syariah ini? Baik, untuk kesalahan dari pemula sendiri, yaitu biasanya setiap teman-teman yang baru akan memulai melakukan trading saham, biasanya mereka itu punya mental atau beranggapan bahwa semua saham syariah itu dapat mendapatkan keuntungan dan pasti aman. Jadi semua orang yang punya mental seperti itu pasti menganggap semua saham syariah itu aman dan untung. Padahal meskipun udah sesuai dengan syariah, namanya saham itu kan fluktuatif ya, jadi bergeraknya itu naik dan turun. Jadi kebanyakan orang asal untuk membeli dan mengambil saham syariah tanpa memikirkan resiko tersebut dan tidak adanya perhitungan analisa yang membuat orang itu dapat mendapatkan kerugian. Ada nggak nih Kak Rafid tipsnya untuk memilih aplikasi atau platform trading sesuai dengan prinsip Islam? Jelas ada dong. Nah, biasanya sekarang ini setiap aplikasi dalam ataupun sekuritas yang menyediakan trading saham syariah itu mereka punya fitur khusus sendiri, di mana biasanya setiap sekuritas itu menyediakan pilihan apakah akan menggunakan akun syariah ataupun akun reguler. Nah, dalam trading syariah sendiri biasanya di masing-masing sekuritas itu mereka menyediakan sistem SOTS atau Syariah Online Trading System, di mana pada fitur tersebut kita hanya akan ditunjukkan saham-saham yang berbasis syariah saja. Jadi ketika kita mencari saham yang non syariah, maka sistem tersebut tidak akan mendeteksinya. Gitu kan. Apakah
ada strategi khusus dalam trading saham syariah biar nggak asal jual beli nih? Strategi yang paling basic itu adalah kita harus punya rencana terlebih dahulu, di mana kita juga harus menentukan tujuan untuk kita investasi itu untuk apa sih. Nah, kemudian berapa lama kita akan berinvestasi dalam pasar saham tersebut? Apakah kita akan menggunakan dengan investasi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Kemudian dalam pasar modal sendiri ada dua analisa yang harus kita pelajari, yaitu analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Jadi analisa tersebut kita gunakan biar kita nggak nebak-nebak doang. Dan ada pun yang penting juga jangan terlalu sering pantau harga setiap saat. Jika kita masih was-was ataupun baru mulai membeli saham, sebaiknya kita mendiamkan, jangan cek ya betul, jangan cek aplikasi tersebut berkala biar kita itu nggak panik. Bagaimana nih Kak Rafid cara kita menghindari FOMO dalam dunia trading? Oke, baik, jadi kuncinya itu kita harus fokus aja sama diri kita sendiri, jangan bandingkan dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki tujuan dan kapasitas yang berbeda. Jadi perlu diingat juga bahwa yang kita lihat di dalam media sosial itu biasanya cuma bagian yang suksesnya doang, dan dari gagalnya biasanya jarang banget untuk ditemukan. Menurut Kak Rafid, apakah trading saham syariah bisa menjadi jalan mencapai kebebasan finansial? Jelas bisa banget. Yang penting itu kita harus konsisten, kemudian sabar, dan ada lagi yang paling penting juga, yaitu belajar. Kita jangan sampai bosan dan malas untuk belajar, karena trading itu mungkin seperti yang Kak bilang, bahwa trading juga bisa menjadi jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Tapi asal kita itu ada kemauan dan dijalani dengan cara yang tepat. Jadi kita juga jangan berharap untuk kaya dalam semalam ataupun sesaat, tapi kita juga harus menanamkan dalam mindset kita bahwa ini adalah proses untuk jangka panjang. Sumber belajar apa yang Kak Rafid rekomendasikan untuk saham syariah ini? Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru belajar, kita mungkin lebih baik cari yang lebih gratisan dulu, mana mungkin kita bisa nonton edukasi dari YouTube, kemudian mengikuti webinar dari Bursa Efek Indonesia sendiri, kemudian atau kita bisa baca-baca dari situs resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita juga bisa follow akun-akun yang edukatif yang bisa membahas tentang apa itu saham ataupun saham syariah. Dan kalau kita sudah siap lebih lanjut, baru kita bisa beli buku yang berbayar ataupun ikut kelas yang berbayar. Ada nggak nih Kak Rafid satu pesan penting yang untuk disampaikan kepada pemula agar tidak asal klik saat trading? Oke, untuk pesannya sendiri bahwa uang itu bukan sekedar kertas. Jadi kita jangan pakai uang tersebut tanpa menggunakan ilmu yang pasti. Kemudian dalam trading itu sendiri itu bukan cuma game. Jadi ketika kita ingin belajar sebuah trading saham, kita juga harus belajar mengenai risetnya terlebih dahulu, seperti tadi yang aku bilang, bahwa kita juga harus memahami apa itu analisa fundamental dan analisa teknikal juga. Nah, itu ketika kita sudah paham, maka baru mungkin kita bisa mencoba untuk membeli saham sendiri yang kita cari yang murah-murah dulu aja, jangan langsung yang saham yang mahal. Mungkin itu saja dari aku. Oke, itu dia obrolan kita hari ini tentang tips trading saham syariah untuk pemula. Terima kasih Kak Rafid sudah meluangkan waktunya dan sudah men-sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Ditunggu next episode selanjutnya.